Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik lewat YouTube Yahya Molina dan lewat FB Pemuda GKI Longlenes dan lewat Radio Solidio Gloria. Kami menyapa dengan penuh kasih, selamat pagi dan selamat beribadah. Kita bersyukur karena kita ada di minggu terakhir di bulan Februari ini, di mana kembali kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing sehubungan dengan patuhnya kita sebagai warga gereja kepada pemerintah yang adalah wakil Allah di muka bumi, guna pencegahan penyebaran virus corona ini. Kiranya ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti ibadah, di mana ada kesempatan untuk kita bersekutu, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan hadir di tempat di mana Bapak Ibu Saudara sedang mempersiapkan diri, waktu baik pribadi dan keluarga untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengambil waktu saat teduh pribadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bersama dengan semua orang percaya di mana saja, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 5 ayat yang ke-7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menaikkan pujian bersama, nyanyian kemenangan iman nomor 71, Anugerah yang ajaib. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku, ku hilang buta bercelang, olehnya ku sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah ini, saya mengajak mari kita berdiri bersama-sama, dan kita akan menyanyikan pujian ini ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan atas kita itu begitu besar, begitu ajaib, pembaru hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyanyian kemenangan iman nomor 71, Anugerah yang ajaib.
rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan yang kita ada sampai saat ini. Sungguh besar anugerahnya membarui hidupku. Ku hilangku tak bercela, olehnya ku sembuh. Berkata ragu gentar, akhirnya ku lega ketika hatiku sadar betapa indahnya di jurang yang penuh jerat, terancam jalanku. Anugerahku pegang erat dan amanku langlang. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku selama-lamanya. Kendati kuburagaku sekali kan lenyap, kekal padanya ku teduh, berbahagia kekal. Meski salah sadang lenyap di surgamu liang, rasanya baru sekejap memuji namanya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu. Engkau pembaru kehidupan kami. Pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah lewat siaran radio Solidio Gloria, bahkan lewat akun FB dan YouTube, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu bagi kami begitu nyata, begitu luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau berkenan memakai semua media yang sedang kami gunakan untuk memperlancar ibadah kami. Dan kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir di mana seluruh Bapak Ibu Saudara di tempat mereka mengikuti ibadah. Lawatan-Mu kami akan rasakan, dan kekuatan iman berkat rohani kami terima dari persekutuan kami pagi ini dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Mereka yang letih lesu, mereka yang sakit, mereka yang punya beban, persoalan, kami percaya mereka mendapatkan kekuatan, pengharapan, penghiburan yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami memberikan waktu kami khusus pada pagi hari ini sebagai tanda terima kasih di mana Tuhan menganugerahkan kesempatan terindah untuk kami beribadah. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan hanya untuk menyatakan segala hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba habiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Jadilah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan mari kembali kita akan terus memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa saya dan Bapak Ibu Saudara. Selamatlah jiwaku dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 85. Nyanyian kemenangan iman nomor 85 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ketahuilah bahwa peristiwa keselamatan yang kita dapat, kita hanya dapat di dalam Tuhan. Untuk itu nyanyikanlah pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kendati hidupku tentram dan senang, dan selamatlah
Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umatmu. Apabila serunai berbunyi gedap, ku seru selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya kesaksian kita lewat kidung pujian menjadi satu kesaksian yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendoakan hulu tuayan yang oleh pertolongan Tuhan jemaat telah membawa ke dalam rumah Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan telah memberkati usaha jemaat yang dalam tahun ini boleh mengumpulkan hasil ladang dalam bentuk padi di ladang. Sebelum mendoakan hulu tuayan yang ada, saya akan membaca firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Bapak Ibu Saudara, dengan Bapak Ibu Saudara membawa hulu tuayan, membuktikan bahwa Bapak Ibu menyadari bahwa berkat yang Bapak Ibu Saudara bisa kumpulkan dari ladang tahun ini, bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan dengan berkat hulu tuayan yang Bapak Ibu sudah bawa, kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, selalu tersedia lumbung-lumbung apa yang Bapak Ibu akan makan, minum, dan pakai, bahkan berkat-berkat Tuhan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang adalah sumber berkat, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bersama dengan jemaat yang sudah membawa hulu tuayan mereka di dalam rumah Tuhan. Mereka menyadari bahwa kalau mereka bisa mengumpulkan padi tahun ini dari pekerjaan mereka di ladang, bukan karena kuat dan mampunya mereka, bukan karena pengalaman mereka sebagai seorang petani, tapi semua karena ada campur tangan Tuhan. Mulai dari awal pekerjaan membuka ladang sampai mereka mengumpulkan padi, sungguh Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara mereka dengan begitu luar biasa. Dengan mereka membawa hulu tuayan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati pemberian mereka ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati berkat-berkat padi yang mereka kumpulkan tahun ini, sehingga tersedia berkat apa yang mereka akan makan dan minum setiap hari. Bahkan Tuhan membuka jalan buat mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang lain, berkat kesehatan, berkat jalan keluar dari pergumulan persoalan, berkat Tuhan untuk pertolongan
kuat mereka dalam hal apapun, terlebih berkat kekuatan iman. Tuhan memberkati semua padi yang ada, yang sudah jemaat kumpulkan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan badan pengurus jemaat untuk dapat mengelola padi yang sudah jemaat bawa ke dalam rumahmu ini dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah membawa tuayan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut hari ini dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, pengucapan syukur dan perpuluhan kita. Bapak Ibu Saudara silakan mengumpulkannya dan nanti setelah ibadah bisa dibawa ke gereja mengiringi untuk kita mengumpulkan persembahan, pengucapan syukur dan perpuluhan. Mari kita naikkan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih Dikau Tiada Bandingan. Nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih Dikau Tiada Bandingan. Saudara, setiap pemberian yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan dan siap dibawa ke rumah Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berlipat kali ganda apa yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan mengikuti pembubaran panitia pembangunan periode 2018-2020 dan pelantikan panitia pembangunan periode 2021-2023.
Saya akan membacakan susunan panitia pembangunan GKI Longlees 2018-2020. Ketua Rasa Kebalan SPD, Wakil Ketua Darius Timotius, Sekretaris Mutin Ajan SE, Wakil Sekretaris Marije Inan, Bendahara IG Tiba, Wakil Bendahara Agustina Kila SPD, Seksi Usaha Dana Inanlian Esos Paulus Tono Ilit Bilung, Seksi Perencanaan Ilit Bilung Martin Bilung Jominau, Seksi Teknik Yohanes Laba dari Semu Ului Daud, dan Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya, di mana Bapak Ibu sedang beribadah dengan penuh kasih. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama Gembala dan BPJ kepada Bapak Ibu yang sudah berjerih lelah bekerja untuk membangun visi gereja dan pastori dalam periode 2018 dan 2020. Tuhan Yesus kiranya memberkati segala jerih lelah pengorbanan Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan, di kepanitiaan pembangunan yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang oleh kemurahan Tuhan hari ini akan dibubarkan panitia pembangunan periode 2018-2020. Saya membaca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita berdoa. Bapa di surga, berdiri di hadapanmu di tempat mereka sedang beribadah masing-masing, panitia pembangunan periode 2018-2020 yang hari ini oleh pertolongan Tuhan panitia ini dibubarkan. Untuk itu Tuhan, hamba mohon berkat-Mu atas mereka yang sudah berjeri lelah bekerja membangun visi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang mengembalikan segala pengorbanan jerih lelah mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Akhirnya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang empunya pelayanan ini, saya membubarkan panitia pembangunan periode 2018-2020 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya saya akan mentabiskan panitia pembangunan Gereja Kemah Injil Longlees periode 2021-2023. Surat keputusan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Longlees nomor 1/5/2 BPJ GKI LL/2 2021 tentang pembentukan panitia pembangunan GKI Longlees periode 2021-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Jemaat GKI Longlees dengan ini memutuskan menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Jemaat Longlees. Pertama, menetapkan nama-nama yang terlampir di surat keputusan ini sebagai panitia pembangunan GKI Longlees 2021-2023. 2, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai panitia pembangunan tetap berpedoman pada Alkitab dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Indonesia. Demi keutuhan, kesatuan, dan kelancaran pelayanan panitia pembangunan, maka perlu memperhatikan koordinasi kerja dan komunikasi yang aktif dengan semua pihak yang terkait.
Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Long Les pada tanggal 28 Februari 2021. Badan Pengurus Jemaat Pendeta Dewi Liani Meaweng STH Ketua, Lawe SPKP Sekretaris. Susunan Panitia Pembangunan GKI Long Les periode 2021-2023, Ketua Rasak Balan SPD, Wakil Ketua Nimrod Ardi AMD, Sekretaris Mutin Ajar SE, Wakil Sekretaris Agustina Kila SPD, Bendahara IG Tibau, Wakil Bendahara Sutonai Lujuk, Seksi Usaha Dana Yahya Molina, kedua Ilik Bilung, Seksi Perencanaan, pertama Ilik Bilung, kedua Martin Bilung, tiga dari Senterang SP, empat Joningau, dan yang kelima Ului Daun. Bapak Ibu yang namanya telah disebutkan, Bapak Ibu di mana mengikuti ibadah, saya persilakan untuk berdiri. Dan saya akan membacakan firman Tuhan, Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Efesus 6 ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Bapak Ibu, pegang ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, klaim janji Tuhan bagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu setia melayani Tuhan, Tuhan tidak akan menutup mata melihat kesetiaan Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong Bapak Ibu dalam kesetiaan memikirkan pembangunan fisik gereja ini ke depan. Jeripaya Bapak Ibu, pengorbanan Bapak Ibu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berdiri di hadapan Tuhan di tempat di mana panitia pembangunan periode 2021-2023 ini sedang berdiri, menandakan bahwa mereka siap menerima tugas kepercayaan sebagai panitia pembangunan untuk memikirkan pembangunan fisik gereja, pastori, dan pembangunan yang lain sehubungan dengan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka semua sebagaimana janji Tuhan bagi kami, bagi panitia lewat ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk peneguhan panitia pembangunan ini. Untuk itu Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba mentabiskan panitia pembangunan gereja jemaat GKI Long Les ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kemampuan, kekuatan, kesatuan hati, beban melayani Tuhan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama Tuhan. Hamba sudah berdoa dan mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, dan SK panitia pembangunan ini Badan Pengurus Jemaat akan menyerahkan ke Bapak Rasak Balan sebagai Ketua Panitia Pembangunan setelah ibadah minggu pagi ini selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk melengkapi semuanya ini, Ibu Lawe akan memimpin kita di dalam doa syafaat.
Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menyampaikan pergumulan lewat doa syafaat kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan bahan-bahan doa yang perlu kita doakan. Jemaat Tuhan yang mengucap syukur, Tinan Ajang sekeluarga, Balu Pami, Taman Seri sekeluarga, Peleni, Pebulan sekeluarga, Taman Beranda sekeluarga, Wek Petipung sekeluarga, dan jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Taman Ajang Ding, Pebi, Santi, Wek Peturan, Wek Petuyan, dan Peligi. Dan jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan saat ini, Teresia, Amai Puluk, Taman Ule sekeluarga, Taman Jo sekeluarga, Taman Kipin sekeluarga, Taman Batang sekeluarga, Jemi Uluk, Pedari sekeluarga, Taman Ade sekeluarga, Pedium sekeluarga, Piban sekeluarga, Taman Ibau Yusuf, Novem, Taman Desi sekeluarga, Hernes, Ando, Taman Menik, Desi sekeluarga, dan jemaat Tuhan yang dalam pendidikan, Martonius, Naomi, Dina Lawai, Hagai, Anugrah Radi, Erik, Seri, Sulau, Kule Adrian, Lina, Baby Margaret, Usun, Yung, Mailis. Dan kita doakan gereja di mana kita berjemaat. Demikian juga kita doakan pemerintahan kita yang ada di negara Republik Indonesia ini. Doakan para pemimpin kita, doakan para orang-orang tua kita yang ada di jemaat ini. Baiklah, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi ini Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami kehadiran-Mu di mana kami merasakan besar pimpinan, besar lawatan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan kami boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terlebih kami boleh berkarya lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan kami lakukan setiap hari. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah kami boleh ada pada saat pagi hari ini dengan keadaan selamat. Demikian juga Tuhan, pada saat ini jemaat Tuhan yang menyampaikan pengucapan syukur mereka pada saat ini, tentunya mereka telah merasakan betapa besar pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka disembuhkan, mungkin mereka terlepas dari masalah, dan banyak hal yang menjadi pengucapan syukur kami bersama oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan jemaat yang menyampaikan pengucapan syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh menyisihkan daripada dan berkat yang Tuhan berikan buat kami lewat kantong persembahan, lewat perpuluhan, hulu tuayan, perpuluhan dari hasil ladang. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sisa-sisa berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, biarlah kami pakai itu semua untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur atas acara pembubaran dan pentabisan panitia pembangunan yang telah dilaksanakan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan. Semua panitia periode lama sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan keadaan baik, dan biarlah berkat anugerah Tuhan yang memberkati semua panitia yang sudah dibubarkan saat ini, dan pada saat ini Tuhan yang sudah dibentuk kembali, semua yang terpilih Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka untuk memikirkan pembangunan yang ada di dalam jemaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian Bapa, kami
Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Ada beberapa jemaat Tuhan yang melaporkan diri maupun yang tidak sempat melaporkan diri. Mereka Tuhan, Engkau tahu di mana mereka berada saat ini ya Bapa, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, di mana saja mereka berada, baik yang di tempat pekerjaan, yang di hutan, di ladang. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada bilur-bilurnya sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan mereka ya Bapa. Dengan demikian, atas kesembuhan yang Tuhan berikan buat mereka, itu menjadi kekuatan iman mereka terus percaya kepada Tuhan, bahwa dengan bersandar berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bepergian saat ini, yang bekerja, yang keluar dari desa kami, di mana saja mereka berada Tuhan. Mungkin mereka ada di ladang saat ini, yang ada di hutan, yang ada di perusahaan, yang ke kota dan mencari nafkah hidup mereka. Kiranya Tuhan pimpin pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka dari segala mara bahaya, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, sehingga kembalinya mereka ke jemaat kami, mereka pun tidak lupa mengembalikan pengucapan syukur mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di setiap keluarga kami, pribadi kami yang ada di jemaat GKI Longleas ini, baik kami sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri, baik yang sebagai karyawan di perusahaan, apapun bentuk usaha yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami masing-masing supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak kami berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti pendidikan, yang keluar dari jemaat kami maupun yang ada di dalam lingkungan desa kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka yang menempuh pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati, menolong anak-anak kami Tuhan Yesus. Mereka boleh belajar dengan setia, dengan tekun dan taat, dan menggunakan waktu yang ada. Walaupun saat ini mereka belajar dengan cara online atau tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, tetapi Tuhan tolong setiap anak-anak kami Tuhan Yesus ada kesadaran mereka untuk belajar dengan tekun di rumah, mempersiapkan diri mereka, dan Tuhan tolong supaya mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada dengan baik. Berkati pula Tuhan para guru-guru mereka yang menyiapkan materi pelajaran yang disediakan buat anak-anak kami Tuhan, supaya dimampukan mereka untuk mendidik anak-anak kami dengan baik ya Tuhan. Demikian juga Bapak kami berdoa buat anak-anak kami secara khusus yang mengikuti pendidikan di Geologian, baik yang ada di Tenggarong, yang ada di Samarinda, di Makassar. Tuhan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar memenuhi panggilan Tuhan buat mereka. Mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk menjadi hamba, untuk siap melayani tatkala mereka keluar dari sekolah teologi nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati kami para orang tua, supaya Tuhan senantiasa memberkati dalam usaha pekerjaan kami bisa menjadi sponsor bagi anak-anak kami, sehingga mereka bisa berhasil dengan baik, dengan dukungan dan motivasi daripada kami orang tua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapak kami berdoa di dalam jemaat kami ini Tuhan Yesus, semua organisasi yang ada, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, perkawan berkarya, Tuhan memberkati organisasi ini. Lewat organisasi ini Tuhan Yesus kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Kami boleh mengambil kesempatan tatkala ada jadwal ibadah yang sudah ditetapkan, kami boleh beribadah dengan tekun dan taat. Tuhan memberkati para pengurus organisasi ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus untuk Engkau pakai menjadi pelayan Engkau, sehingga organisasi ini dapat berjalan. Lewat ini semua iman kami boleh dikuatkan. Demikian juga Bapak kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Liliani dan Bapak Evangelis Yahya Malina. Kau memberkati mereka di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus, supaya mereka tetap sehat kuat, dan Tuhan senantiasa menganugerahkan kuasa buat mereka, sehingga pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, seluruh jemaat yang ada, baik yang ada di Longleas di mana saja menikmati ibadah lewat siaran radio maupun FB, iman kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Itulah kerinduan kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat
pemerintahan yang ada di negara kami Republik Indonesia Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota MPR, DPR, baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten. Tuhan memberkati mereka sampai kepada Pak Camat, Kepala Desa, semua yang terlibat di dalam kepemimpinan mereka Tuhan, yang dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka Tuhan sebagai wakil-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kami rakyat, kami masyarakat merasa aman, tentram di dalam kepemimpinan mereka. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami bersyukur secara khusus atas telah dilantiknya Bapak Bupati Kutai Timur dan Wakil Bupati Bapak Ardian sebagai Bupati dan Bapak Kastimulang sebagai Wakil Bupati kami Kutai Timur. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menolong semua masyarakat yang ada di Kutai Timur ini, sehingga pemimpin dalam Kutai Timur ini bisa terpilih dengan baik, dan kami percaya mereka yang terpilih Tuhan menjadi wakil-Mu yang bisa memimpin Kutai Timur ini, sehingga Kutai Timur ini bisa menjadi maju di dalam pembangunan, baik itu ekonomi kami dan semua apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kembali kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan sehari-hari saat ini. Semua jemaat Tuhan yang sebagai petani memetik hasil ladang, kiranya Tuhan memberi kesehatan kekuatan buat mereka, dan Tuhan atur cuaca yang baik sehingga tidak ada kendala dalam memetik hasil ladang tahun ini ya Tuhan. Berkati pula ya Bapak para orang-orang tua kami yang ada di jemaat ini, banyak yang dalam keadaan sakit, yang lanjut usia, tolong supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap sehat, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga dengan bersandar berharap kepada Engkau ya Tuhan, mereka tetap memiliki sukacita di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai Ibu Pendeta Liliani untuk menjadi saluran berkat buat kami semua, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan di mana saja kami berada, kami boleh menikmati berkat rohani, sehingga kami diberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Engkau Allah yang Maha Sempurna yang menyempurnakan doa kami ini, dan persembahkan ini semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Ada kesempatan kita menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita sudah doakan dan kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita menanti waktu Tuhan bekerja buat kita. Tugas kita adalah berdoa, berharap kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyi bersama pujian Selidiki Aku. Pujian untuk kita akan mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut, yang memerdekakan kita dari rasa takut cemas kita. Suara Tuhan yang menghibur kita dalam kesusahan, kesedihan kita. Suara Tuhan yang memberikan pengharapan buat kita di tengah pergumulan persoalan hidup kita. Mari kita minta Tuhan selidiki hati kita, supaya hati kita betul-betul sebagai tanah yang subur, yang ketika firman Tuhan ditaburkan kita menerima, kita mengimani, agar firman Tuhan itu bertumbuh lewat kehidupan kita berbuah bagi Tuhan, dan kita menerima
bersama. Saya persilakan mari Bapak Ibu tetap berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Kita bilang Tuhan selidiki aku, Tuhan Engkau yang bisa melihat sampai ke dalam hatiku. Mari dan tolong aku supaya aku lebih sungguh mengasihimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita ulang dari awal pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kebaikan dari Tuhan apa yang kurang buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan atas kita itu berlimpah. Kebaikan Tuhan atas kita itu tidak pernah habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terus berjuang dalam kehidupan kita. Berjuang untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Berjuang untuk kita tetap takut akan Tuhan. Berjuang untuk kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan dapati saya dan Bapak Ibu tetap setia. Pakai hidupmu, pakai waktumu, pakai kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Pakai untuk cari Tuhan, pakai untuk memuliakan Tuhan, supaya kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mari kita akan kembali nyanyikan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang sampai akhirnya
Yesus, ini menjadi satu kesempatan istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu agar kesempatan istimewa ini kami tidak menyia-nyiakannya. Ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami dengan penuh hormat takut akan Tuhan, mau mendengarkan Tuhan dan mau menghargai Tuhan yang sedang berbicara buat kami. Kuasai setiap tempat di mana jemaat dan Bapak Ibu yang lain sedang mengikuti ibadah ini dan berbicara secara pribadi firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengalaskan doa kami, kerinduan hati kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di minggu terakhir di bulan ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam iman dan kita mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala hal yang menghalangi saya dan Bapak Ibu untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari iblis tidak akan berdiam diri untuk mau berusaha membawa kita hancur, baik itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan untuk masa depan kita, masa depan sebagai orang tua, sebagai anak-anak, keluarga-keluarga. Iblis berusaha sebisa mungkin untuk dia mau melihat kita jatuh bahkan tergeletak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati dengan kelemahan-kelemahan kita, itu menjadi satu senjata iblis untuk merusak kita dan kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kita, sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, dan ini menjadi khotbah berseri terakhir di bulan ini tentang penghambat pertumbuhan iman kita. Dan kita baca bersama-sama Injil Lukas 8 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang bahwa yang jatuh dalam semak duri, orang yang mendengar firman itu, tapi dalam pertumbuhannya mereka terhimpit oleh yang pertama kekhawatiran, yang kedua kekayaan, yang ketiga kenikmatan hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya tidak menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kehidupan kekristenan kita tidak dapat menghasilkan buah yang matang bagi Tuhan Yesus? Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita sehingga kita tidak dapat menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang pertama yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran atau hidup yang selalu khawatir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kehidupan seseorang yang selalu khawatir itu membuat imannya tidak dapat bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan tetapi di dalam pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara sekalian, orang yang khawatir, yang ada dalam pikirannya pasti mengenai masa depan,
persoalan apa yang dia bisa makan, persoalan apa yang bisa dia minum, persoalan apa yang bisa dia pakai. Pikirannya lebih tertuju kepada perkara-perkara jasmani, sehingga apabila itu semua tidak tercukupi, maka menjadi khawatirlah dia. Dan hal seperti ini Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya dia tidak sepenuhnya mengenal Allah. Di dalam Matius 6 ayat 31-32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan, Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan Allah mau supaya kita percaya, kita utamakan lebih dahulu Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga tidak mungkin dia dapat bertumbuh di dalam iman, bahkan untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa yang kita perlukan Tuhan mengerjakan untuk memberikannya kepada kita. Jangan menghimpit dengan kekhawatiran, karena itu membuat iman kita tidak bertumbuh. Berdoa dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Masalah makanan minuman, apa yang kita pakai, Tuhan menyediakannya bagi kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penghambat pertumbuhan iman kita sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu karena hidup kita lebih mengejar kekayaan dunia. Firman Tuhan di dalam pembacaan kita, selain kekhawatiran, yaitu kekayaan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengejar kekayaan sudah tentu pasti dia akan melupakan Tuhan, karena sudah pasti dia akan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dia akan menomorduakan Tuhan, karena dia pikir bahwa mengejar kekayaan itu lebih penting. Mengumpulkan kekayaan dunia sebanyak mungkin itu jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudara, baginya begitu penting untuk kekayaan dunia, sehingga Tuhan sudah pasti dilupakan, yang akhirnya dia pun tidak dapat bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan, apalagi untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apalah arti kekayaan dunia jika kita kehilangan nyawa kita? Firman Tuhan di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Menjadi satu pertanyaan besar buat kita. Dapatkah harta kekayaan yang kita kumpulkan selama ini mengembalikan nyawa kita? Tidak akan dapat. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kehidupan meskipun kita telah mengalami kematian. Karena apa? Ada kehidupan kekal yang kita dapatkan daripada Tuhan setelah kita mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita menyita kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, hanya untuk mengejar kekayaan dunia, sampai kita lupa bahwa kita harus mengurus kehidupan rohani kita yang
erat kaitannya dengan kehidupan kekal kita. Kekayaan kita nikmati sebatas kita hidup. Kita tidak akan menikmati itu ketika Tuhan panggil. Tetapi kehidupan rohani kita akan menikmatinya ketika kita sudah mati pun. Kita akan menikmati, karena itu yang akan membawa kita hidup di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hanya mengejar kekayaan dunia menghambat kita untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan, bahwa penghambat pertumbuhan iman kita yaitu kenikmatan atau kenyamanan hidup. Bapak Ibu, dunia menawarkan kenikmatan dan kenyamanan hidup buat kita. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib kita. Apakah menyangkal diri dan pikul salib itu suatu bentuk kenyamanan hidup? Bapak Ibu, tentulah ini bukan untuk kenyamanan hidup kita di dunia ini, tetapi kenyamanan hidup kita di surga. Salib dan sangkal diri ini adalah satu proses pembentukan Tuhan untuk kita tetap setia mengikuti kehendak Tuhan. Dan memang proses ini pasti menyakitkan, karena bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah bagi kita. Tetapi bagi kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti kita siap mengikuti proses Tuhan. Tetapi bagi orang yang hidupnya sudah merasa nyaman, maka tentu saja dia tidak akan berjuang untuk mau hidup menyangkal diri dan pikul salib. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang merasa hidupnya sudah nyaman, sesungguhnya orang seperti ini tidak akan merasa bahwa pertumbuhan iman bagi dia begitu penting. Bahkan tidak akan mungkin dapat berbuah, karena dia akan merasa bahwa dia lebih mementingkan keinginan hawa nafsu, yaitu untuk kenikmatan dunia. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk dan makan minum bersama-sama dengan kamu. Ada satu ayat firman Tuhan yang kembali menegaskan bahwa itu akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kenikmatan dan kenyamanan hidup membawa kita untuk tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sebaliknya iman kita dapat bertumbuh tak kala kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mencari pribadi Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Kita menyangkal diri, kita pikul salib, kita ikut Tuhan Yesus, kita setia sampai akhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan yang tidak menghasilkan buah karena hidup kita masih terikat dengan dunia, dan kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berhati-hatilah tak kala kita merasa aman dengan kenikmatan hidup kita. Orang-orang yang merasa aman dalam hidup, sesungguhnya orang-orang seperti inilah tidak akan pernah menghasilkan buah bagi Tuhan. Tak kala seseorang mengakui dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah tidak berguna. Dan firman Tuhan bilang bahwa pasti dibuang Tuhan, dan itu sangat mengerikan. Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita merasa nyaman dan begitu menikmati hidup kita, tetapi kita tidak ada sama sekali berdoa
bagaimana punya kekuatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak ada sama sekali bergumul untuk mau berdoa mengasihi Tuhan. Kita tidak sama sekali peduli untuk ibadah, apalagi melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, merasa aman, sesungguhnya ini akan merusak iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita banyak menghabiskan waktu, tenaga, perhatian kita hanya memikirkan kesenangan di dunia. Ingatlah, panggilan hidup saya dan Bapak Ibu bukan hanya untuk bersenang-senang di dunia, tapi untuk pikul salib mengiring Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu sebabnya kita harus mengerti panggilan kita di dalam Tuhan. Kita berjuang dan tetap menyembah Tuhan. Kita berdoa. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, orang yang terus berjuang untuk menyembah Tuhan, berdoa, sudah tentu bahwa dia punya kekuatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari matikan keinginan untuk mau hidup buat diri sendiri, menikmati keinginan-keinginan dunia. Orang yang mematikan segala keinginan hawa nafsu dagingnya pasti memiliki satu keinginan agar hidup dalam persekutuan yang baik, yang sehat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang bulan ini kami belajar banyak hal tentang penghalang pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengevaluasi diri kami dari firman Tuhan ini. Jika kami termasuk pribadi yang tergolong di dalam hal-hal yang sudah kami pelajari, yang membawa pertumbuhan iman kami tidak bertumbuh, kiranya kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan yang menolong kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bisa menghasilkan buah-buah kebenaran seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami sadar bahwa waktu ini bukan waktunya bagi kami untuk mengurus diri kami sendiri, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Kami tidak tahu kapan kami sakit, kapan kami menderita, kapan kami mati. Semua masih menjadi satu rahasia bagi kami, dan kami tidak tahu itu. Yang tahu hanya Tuhan. Biarlah kami sadar dan kami membawa kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mengalami pertumbuhan iman kami, sehingga kami, Tuhan panggil kami imani bahwa mahkota kehidupan Tuhan memberikan buat kami, mahkota kemenangan Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan menganugerahkan firman-Mu bagi kami, karena Tuhan mau kami baharui komitmen kami, persekutuan kami, hidup kami dengan Tuhan, supaya Tuhan selalu dapati kami setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
masih memberikan kita kehidupan, berarti Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya warta jemaat gereja Kema Injil Jemaat Long-Les Minggu 28 Februari 2021. Majelis jemaat dan senat jemaat mengucapkan selamat beribadah dimanapun jemaat berada, baik yang mengikuti melalui siaran radio Solidio Gloria atau akun Facebook Pemut GKI Long-Les atau akun YouTube Yahya Molina. Untuk pelayanan dan doa serta bimbingan konseling bisa menghubungi Ibu Gembala, Ibu Pendeta Liliani dan staf Gembala Bapak Evangelis Yahya Molina. Dan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kegiatan ibadah kita hari ini, ibadah perkawan dan lansia jam 4 sore di gereja, dan jenis ibadah kita yaitu game dan perjamuan kasih. Diharapkan kepada semua ibu-ibu perkawan dan lansia dengan penuh sukacita kami mengharapkan kehadiran kita semua untuk hadir di dalam ibadah perkawan lansia pada jam 4 sore. Sekiranya Bapak Ibu, Ibu-ibu belum naik ke perusahaan untuk bekerja dan ibu-ibu yang ada di kampung, mari kita gunakan kesempatan beribadah ini. Demikian juga dengan penuh sukacita kami mengundang bapak-bapak berkarya untuk turut hadir di dalam ibadah perkawan lansia pada sore hari ini. Dan dalam perjamuan kasih ini kita akan makan malam bersama. Jadi diharapkan agar semua Bapak Ibu yang hadir datang untuk membawa nasi dan sayur masing-masing dan membawa alat makan, piring dan sendok masing-masing. Sekali lagi, Bapak dan Ibu datang membawa nasi dan sayur masing-masing, membawa alat makan, piring dan sendok masing-masing, dan kita akan makan bersama pada sore hari ini selesai ibadah. Dan ibadah perkarya pada jam 7:30 malam tetap berjalan. Khotbah Bapak Evangelis Yahya Molina, WL Bapak Din Imam, tempat rumah keluarga Bapak Paulus Tono. Untuk jadwal kegiatan ibadah sepekan, renungan subuh setiap hari melalui siaran radio Solidio Gloria dan Tua Gereja pada pukul 4 sampai 4.30. Renungan malam setiap hari melalui siaran radio Solidio Gloria pukul 21.15 atau jam 9 malam. Dan Senin 1 Maret pukul 19.30 menara doa BPJ dan jemaat bertempat di gereja. Kami mengundang seluruh BPJ dan jemaat, mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa bersama. Dan Selasa 2 Maret ibadah HUT menara doa pemuda dan remaja pukul 19.30 bertempat di gereja. Kami mengundang semua adik-adik pemuda remaja untuk turut hadir di dalam ibadah hari ulang tahun menara doa yang ke-6. Bapak Ibu yang punya anak pemuda dan remaja, mari mensupport anak-anak untuk datang dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kegiatan menara doa ini berjalan sudah 6 tahun, dan dari hasil adik-adik pemuda remaja kita berdoa, hasil doa inilah yang membawa anak-anak kita bisa keluar pendidikan di luar dari Pulau Kalimantan ini. Mereka mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan lewat lutut-lutut adik pemuda remaja yang sedang berdoa. Puji Tuhan. Dan hari Rabu ibadah remaja pukul 19.30, jenis ibadah game dan dipimpin oleh Ibu Karti, WL Saudari Baun, pemusik Saudari Desa dan kawan-kawan, dan latihan
dilayani oleh Ibu Pendeta Liliani, keluarga Bapak Norman Bilung dilayani oleh Bapak Evangelis Yahya Molina. Dan Jumat latihan persiapan ibadah untuk WL minggu pagi dan pemusik bertempat di gereja. Dan hari Sabtu ibadah pemuda khotbah Bapak Evangelis Yahya Molina, WL Saudara Awe Rebi, pemusik Lukas dan kawan-kawan. Latihan hari Kamis pukul 19.30 dan setelah ibadah pemuda juga dilanjutkan dengan ibadah persiapan minggu pagi, latihan persiapan kedua. Dan pada minggu 7 Maret untuk ibadah sekolah minggu belum ditiadakan. Dan untuk minggu 7 Maret pukul 16.04 sore ibadah perkawan lansia khotbah Ibu Pendeta Liliani, WL Ibu Maretiana dan bertempat di gereja. Untuk minggu 7 Maret 2021 ibadah berkarya khotbah Ibu Pendeta Liliani, WL Bapak Sutonai bertempat di rumah keluarga Bapak Batang. Dan diharapkan kepada semua perkarya minggu depan hadir di ibadah perkarya, karena minggu depan itu akan diadakan pemilihan pengurus perkarya yang baru. Sekali lagi buat bapak-bapak perkarya diharapkan untuk hadir dalam ibadah minggu ini dan ibadah minggu depan dan ibadah seterusnya. Secara khusus untuk hadir pada minggu depan karena akan dilaksanakan pemilihan pengurus perkarya yang baru. Demikian juga ibu-ibu perkawan lansia, minggu depan itu akan diadakan pemilihan pengurus perkawan yang baru, diharapkan untuk hadir. Demikian info untuk kegiatan ibadah sepekan. Dan untuk ibadah umum minggu 7 Maret 2021 akan diatur oleh tim gembala. Dan selanjutnya persembahan perpuluhan pengucapan syukur minggu lalu 21 Februari 2021, kolekte kas jemaat 576.000, kolekte kas pembangunan 300.000, perpuluhan peduli 115.000, Jesli Kule 108.100 rupiah, NN 200.000, Tinan Andika 50.000, Pejuk 50.000, Petipung 100.000, Peburi 2.610.000, Taman Brandes 400.000, NN 300.000, Amban Markus 100.000, Tinan Dewi 106.000, Tinan Lukas 450.000, Petia untuk kas pembangunan 300.000, NN 105.000, Andaria 150.000, Petupung 91.000, NN 150.000, Peluran 100.000 dibagi, kas jemaat 50.000, kas pembangunan 50.000. Hulu Tuayan, Taman Waris 1 kaleng, Taman Andika 1 kaleng, Taman Misi 1 kaleng, Taman Rini 2 kaleng, Pesibau 1,5 kaleng, Taman Alan 1 kaleng, Pejakat 1 kaleng, Taman Boni Irang 1 kaleng, Pelayan 1 kaleng, Taman Anugerah Radis 1 kaleng, Padi Sidang Taman Ajang 2 kaleng, Taman Anugerah Radi 2 kaleng, perpuluhan padi Taman Ajang 7 kaleng. Kas jemaat kolekte dan perpuluhan 5.676.100 rupiah, kas pemasukan kolekte dan perpuluhan 650.000, hulu tuayan 11 kaleng setengah, padi sidang 4 kaleng, perpuluhan padi 7 kaleng. Terima kasih untuk setiap perpuluhan persembahan hulu tuayan padi sidang yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 1 sampai 7 Maret. Mari saya ingat 1 Maret, Mareta Lestari Jalum 2 Maret, Doli 2 Maret, Mardim 3 Maret, Samuel 3 Maret, Salem 3 Maret, Soleman Ule 3 Maret, Sarah Anit 3 Maret, Mikael Lenggan 4 Maret, Lewin Effendi 4 Maret, Ligit Anit 4 Maret, Maret Diana 4 Maret, Derisan 6 Maret, Daniel Christopher 6 Maret, Ernie Iman 7 Maret, Dangai 7 Maret. Badan pengurus jemaat dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang sudah dibacakan maupun yang belum sempat dibacakan. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun terdapat dalam Amsal 14 ayat 26.
Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikianlah warta jemaat untuk kita sepanjang sepekan, kiranya menjadi perhatian penting untuk kita semua. Dan mari kita gunakan kesempatan dalam minggu ini untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat waktu-waktu ibadah yang telah diatur. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan penyerahan penuh kita kepada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa kita, dan akan tetap kita terus percaya Tuhan akan beserta kita. Mari kita berdiri, kita akan naikkan pujian nyanyian kemenangan iman 185, Aku Berserah. Nyanyian kemenangan iman 185. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam penyerahan kami kepadamu, kami sungguh merasakan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan
Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, pergilah dengan damai dan jadilah pelaksa firman bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang merdeka di dalam Tuhan dan jangan lagi mempernampakkan diri dalam dosa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah pada Tuhan, dan terimalah dengan iman berkat Tuhan atasmu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Allah, pohon berkah, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengambil waktu saat teduh pribadi. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita mengikuti ibadah pagi ini. Bapak Ibu Saudara sudah mengikutinya lewat siaran radio Sulidio Muria, akun Facebook Pemut GKI